Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Vinata dengan NIM 2311269. Hari ini saya akan mempresentasikan beberapa materi. Jadi materi yang pertama ialah tentang objek kajian psikologi agama dan metodologi penelitian psikologi agama. Jadi yang pertama adalah objek kajian psikologi agama. Jadi psikologi agama ini mempelajari tentang perilaku dan pengalaman keagamaan seseorang. Jadi ada beberapa fokus kajian, seperti yang pertama adalah perilaku keagamaan, yang mana kita mengamati tindakan yang mencerminkan pemahaman agama seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua adalah kesadaran dan pengalaman beragama, yang mana kita memahami bagaimana kesadaran beragama ini mempengaruhi pikiran dan tindakan seseorang, serta pengalaman emosional yang terkait. Lalu yang ketiga adalah emosi keagamaan, yang mana kita meneliti perasaan seperti ketenangan setelah berdoa ataupun beribadah. Lalu yang keempat adalah perasaan tentang Tuhan, yang mana kita mengkaji bagaimana seseorang merasakan terhubung dengan Tuhan. Lalu yang kelima adalah keyakinan tentang kehidupan setelah kematian. Jadi kita meneliti dampak keyakinan terhadap kehidupan setelah kematian terhadap perilaku dan tindakan seseorang. Lalu yang keenam adalah pengaruh teks suci. Jadi kita mempelajari pengaruh penghayatan teks agama terhadap kedamaian batin dan perilaku seseorang. Jadi psikologi agama ini berfokus kepada pengaruh agama terhadap perilaku, perasaan, dan kehidupan sosial seseorang. Baik, selanjutnya adalah metodologi penelitian psikologi agama. Jadi, metodologi penelitian psikologi agama ini melibatkan berbagai pendekatan untuk memahami perilaku dan pengalaman keagamaan seseorang. Jadi, ada beberapa metode yang umum digunakan, seperti yang pertama adalah penelitian kearsipan, yang mana kita meneliti catatan sejarah seperti surat kabar atau dokumen resmi untuk menganalisis kegiatan manusia yang berkaitan dengan agama. Lalu yang kedua adalah studi kasus, yang mana kita ini mencermati permasalahan atau individu tertentu untuk menarik kesimpulan yang bisa diterapkan lebih umum. Lalu yang ketiga adalah pengukuran aktivitas otak, yang mana kita menggunakan alat untuk memantau pola aktivitas otak dalam berbagai kondisi mental seperti sedang berpikir ataupun tidur. Kemudian yang keempat, pengamatan alam, yang mana kita ini mengamati perilaku individu atau kelompok dalam kehidupan sehari-hari tanpa intervensi. Lalu yang kelima adalah studi korelasi, yang mana kita ini menganalisis hubungan antara beberapa variabel untuk mendeteksi kejadian yang telah terjadi akibat beberapa faktor-faktor tertentu. Yang keenam itu adalah eksperimen, dan yang ketujuh adalah studi literatur. Jadi psikologi agama ini melibatkan dua pendekatan, yaitu pertama menggunakan pendekatan kuantitatif keras, dan yang kedua adalah pendekatan kualitatif lunak. Jadi kuantitatif ini menggunakan metode eksperimen dan juga penelitian matematis. Kemudian kalau kualitatif yaitu menggunakan lebih fokus kepada penelitian dan juga partisipasi dalam lingkungan alami. Baik, materi selanjutnya adalah mengenai jiwa keagamaan pada lanjut usia. Jadi yang pertama adalah perkembangan jiwa keagamaan pada lanjut usia. Jadi yang pertama adalah penurunan kondisi fisik sehingga mempengaruhi kondisi mental dan emosional lansia, sehingga mereka itu lebih cepat stres ataupun depresi. Lalu yang kedua adalah pada usia lanjut ini mereka lebih mudah untuk meningkatkan nilai-nilai spiritual dan kemantapan dalam beragama. Lalu yang ketiga adalah pada usia lanjut ini mereka lebih mudah untuk diajarkan perihal agama dan juga mereka mengingat kehidupan setelah kematian. Lalu yang keempat adalah mereka muncul rasa saling mencintai dan saling memahami antar sesama. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah mereka lebih mengingat kematian sehingga mendorong mereka untuk lebih mendalami agama. Baik, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kejiwaan pada usia lanjut. Yang pertama itu adalah pengalaman hidup. Jadi pengalaman hidup itu mendorong para lansia untuk mendekatkan diri kepada agama, untuk mendapatkan ketenangan dan juga pemahaman hidup. Lalu yang kedua adalah kesehatan. Jadi penurunan kondisi mental dan juga fisik para lansia sehingga membuat mereka itu ingin mencari dukungan spiritual untuk mengurangi kecemasan dan depresi. Yang ketiga adalah sosial dan duka. Jadi kehilangan orang terdekat itu meningkatkan rasa kesepian sehingga agama itu sebagai penghibur hati dan juga kedamaian. Lalu yang keempat adalah komunitas agama. Jadi dorongan dari komunitas agama ini membuat
membuat mereka itu dapat mengurangi rasa kecemasan dan juga memperkuat ikatan spiritual. Lalu yang terakhir itu adalah keyakinan terhadap kehidupan setelah kematian, sehingga mereka itu mendapatkan rasa ketenangan dan dorongan untuk terus beribadah. Baik, selanjutnya adalah peran keluarga dan peran lingkungan dalam mendukung jiwa keagamaan pada usia lanjut. Yang pertama adalah peran keluarga. Jadi peran keluarga itu yang pertama bisa membangun kebiasaan beribadah atau beragama, kemudian menciptakan suasana yang harmonis dan juga nyaman, kemudian menjadi pendamping spiritual atau menjadi pendamping dalam beribadah. Untuk peran lingkungan sendiri, yang pertama itu adalah menyediakan fasilitas keagamaan, membangun komunitas yang suportif dan juga toleransi, terus mengadakan program keagamaan dan juga aktivitas agama. Jadi keluarga dan lingkungan inilah yang membantu mendukung para lansia untuk menguatkan keimanan, menemukan makna hidup, dan menjalani hari senja mereka dengan damai. Baik, materi selanjutnya adalah jiwa keagamaan pada orang dewasa. Jadi yang pertama adalah fase-fase orang dewasa. Jadi yang pertama adalah masa dewasa dini, yaitu pada usia sekitar 18 sampai 25 tahun. Jadi pada periode itu ditandai dengan perubahan fisik dan juga perkembangan cara berpikir serta peran sosial seperti mencari pasangan hidup dan juga berkarir. Kemudian yang kedua adalah masa dewasa media, yaitu berkisar dari usia 35 sampai 60 tahun. Jadi pada periode ini ditandai dengan penurunan kekuatan fisik dan juga daya ingat. Dan juga pada masa dewasa media lanjut, yaitu berkisar dari usia 50 sampai 60 tahun, itu ditandai dengan perubahan fisik dan juga psikis yang mulai terlihat. Kemudian yang terakhir adalah masa dewasa akhir, yaitu berkisar dari 65 tahun ke atas. Jadi pada periode itu ditandai dengan kemunduran fisik dan juga mental serta cenderung lebih pasrah dalam kehidupan. Kemudian selanjutnya adalah hambatan kematangan dalam beragama pada orang dewasa. Itu terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama adalah faktor diri sendiri, yaitu melalui kapasitas diri dan juga pengalaman keagamaan yang mempengaruhi kematangan dalam beragama pada orang dewasa. Kemudian yang kedua adalah faktor luar seperti lingkungan sosial dan juga tradisi agama yang juga ikut mempengaruhi kematangan dalam beragama. Kemudian selanjutnya adalah karakteristik keagamaan pada orang dewasa. Jadi orang dewasa itu cenderung lebih menerima ajaran kebenaran pada agama secara logis, serta mereka lebih bersifat realistis dan juga lebih aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Mereka juga lebih terbuka, kritis, dan juga lebih memahami agama secara mendalam. Baik, selanjutnya adalah masalah keagamaan pada orang dewasa. Yang pertama itu masa dewasa awal, yang mana mereka memilih arah hidup yang akan diambil. Kemudian yang kedua adalah masa dewasa media, yang mana mereka mencapai pandangan hidup yang matang untuk mengambil keputusan yang konsisten. Kemudian yang ketiga adalah masa dewasa akhir, yang mana mereka lebih berfokus kepada kehidupan akhirat dan juga hal-hal yang bermakna. Kemudian yang terakhir itu adalah perkembangan jiwa beragama pada orang dewasa. Jadi orang dewasa itu cenderung memiliki kepribadian yang stabil dan juga perubahan keyakinan agama yang didasari pada pikiran yang matang. Kemudian sikap keagamaan mereka juga dipengaruhi oleh nilai agama dan hidup yang dipilihnya. Baik, selanjutnya adalah masalah keagamaan pada orang dewasa. Jadi yang pertama adalah masa dewasa awal, yaitu memilih arah hidup yang akan diambil. Kemudian yang kedua adalah masa dewasa media, yaitu mencapai pandangan hidup yang matang untuk mengambil keputusan yang lebih konsisten. Kemudian yang ketiga adalah masa dewasa akhir, yang mana mereka lebih berfokus kepada kehidupan akhirat dan juga hal-hal yang bermakna. Kemudian yang terakhir adalah perkembangan jiwa beragama pada orang dewasa. Jadi orang dewasa itu cenderung lebih memiliki kepribadian yang stabil dan juga perubahan keyakinan yang didasari pada pikiran yang matang. Kemudian sikap keagamaan mereka juga dipengaruhi oleh nilai agama dan jalan hidup yang dipilihnya. Terima kasih.